Ya, lanjut terus. Pertama, di kacang tanah ini kan ada rhizobium. Iya. Rhizobium itu dapat mengikat N yang bebas di udara. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pagi yang cerah ini kita berada kembali di lahan kebunnya Bang Rahmat, Poktan Semangat Tani, Gampung Cor Abu, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Nah, ini penampakan kondisi tanaman kacang tanah yang sudah berusia 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya ini membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk dilakukan penunjukan. Kemudian karena kemarau panas dan 2 hari ini baru kembali turun hujan, makanya Bang Rahmat kembali melakukan temajuk sisa. Nah, ini Bang Rahmat berdua sama istri tercinta, luar biasa. Jadi sebelumnya dapat kita sampaikan bahwasanya ini lahan ini adalah pernah sebelum kacang tanah ditanami padi gugu, malah 4 varietas sekaligus di lahan ini. Inpago 12, Inpago 13 Fortis, kemudian si Gambir merah dan situ Bangidit, dan alhamdulillah semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya kondisi lahan, karena rencananya akan dilakukan kembali penanaman padi gugu di bulan akhir-akhir bulan 8 dan atau di awal bulan 9 nanti, makanya ini akan dilakukan penanaman kacang tanah dulu. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya kacang tanah atau akar kacang tanah ini kan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Makanya Bang Rahmat memilih untuk menanam kacang tanah. Jadi akar-akar atau sisa-sisa dari kacang tanah ini itu mengandung rhizobium. Artinya rhizobium ini kan bersimbiosis dengan bakteri yang dapat mengikat nitrogen. Jadi salah satu nitrogen ini kan salah satu unsur penting dalam meningkatkan kesuburan tanah atau yang berfungsi sangat baik bagi pertumbuhan tanaman. Makanya kacang tanah sangat baik bagi untuk meningkatkan kesuburan tanah, khususnya untuk nambah unsur nitrogen di dalam tanah. Ini kita wawancara sendiri Pak Rahmat. Ini kita akan berbincang-bincang nih. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah Pak. Oh, luar biasa. Nah, ini Pak Rahmat sedang maju. Ini luasan lahan ada kisaran berapa nih Bang yang ditanami kacang tanah nih? Sekitar 5.000 itulah, 5.000 meter persegi. Iya, sekitar 5.000-an lah, lebih kurang ya. Iya. Ini dari total lahan ini, nah, ini udah habis berapa nih kacang tanahnya nih? Bibitnya, benihnya? Benihnya kalau dihitung blek itu sekitar kemarin tuh 3 blek setengah. Kalau kilonya mungkin sekitar jumlah benihnya ya udah jadi anak itu sekitar 25-an itulah Pak. Sekitar 25 kilo ya. Berarti dalam satu lubang tanam itu berapa butir nih Bang? Satu nih. 1 butir ya? Ya. Wih, luar biasa. Memang pola penanaman itu orang berbeda-beda karena memang mungkin kalau kita yakin dengan kondisi benihnya mungkin ya 1-2 butir aja udah cukup ya Bang. Ya. Jadi kita lebih hemat dari sisi bibit, dari sisi benihnya lah, lebih hemat, tidak boros.
kecuali memang karena ini udah disortir ya. Ini benihnya benih lokal atau benih dari mana nih? Kalau yang dari sini dari Nagan Raya, Pak. Oh, dari Nagan Raya ya. Yang sebelah sini asal punya lokal. Oh, punya lokal ya, Sabang. punya Sabang ya. Yang sebelah sini ini kita lihat pertumbuhannya udah usia 2 minggu. Nah, ini ya benih lokal juga, cuman berbeda daerah. Mungkin di kabupaten lain. Kalau yang sedang dilakukan majunya itu benih lokal Sabang sendiri itu ada luar biasa, itu ada pendampingan dari penyuluhnya tuh senior. Nah, nanti kita wawancara juga tuh sama Pak Doni tuh, sama Pak Arman, luar biasa. Nah, jadi untuk dari pemupukannya nih Bang, nah ini dari awal dari awal olah tanah sampai dengan kondisi sekarang ini, pupuk apa aja nih yang udah diberikan nih? Ini waktu pupuk dasar hari itu Pak, sebelum kami tajuk ada pupuk dasar pakai NPK Ponska. Oh, pakai NPK Ponska ya? Ya. Dari luasan lahan ini berapa dihabiskan nih Ponskanya nih? Yang sudah kami siram 1 sak. 1 sak ya? Ya. 1 sak 50 kg ya? Ya. Oh, jadi ditabur aja ya? Ya. Dari organik atau pupuk lain, ada pupuk lain tambahan nih Bang? Kalau dari organik yaitu tai-tai kambing sapi itu. Oh iya, kotoran hewan ya, Ya. kotoran sapi sama kotoran kambing ya. Serak-serain Ya, kebetulan Mbak Rahmat ada pelihara kambing. kambing sama sapi, jadi dimanfaatkan untuk di lahan inilah. Nah, jadi luar biasa memang polanya. Jadi mungkin karena organiknya terbatas, ditambah dosis dengan Ponska ya Bang. Ya. Biasa kita lihat coba ya Bang. Jadi dalam satu lubang ini jadi ada bagian ini, ada yang buat bibir ini, dan terus saja. Coba kita wawancara juga dengan ini Pak Doni, mungkin bisa diberilah masukan sedikit ini kan Bang Rahmat akan sebelum nanam padi gogo lah, seperti kita tahu ini kan lahannya ini bekas baru belum lama lah panen padi gogo, sempat kita lakukan uji coba silabu tapi gagal. Tapi ini kemudian Bang Rahmat mengambil inisiatif untuk nanam kacang tanah sebelum memasuki musim tanam yang rencananya akan melakukan penanaman serentak di bulan 8 bulan Ya. 9, penanaman serentak padi gogo nanti. Mungkin Mbak Doni bisa diberi masukan pada kawan-kawan petani kita khususnya di Sabang. Ini kan sebenarnya musim kemarau gitu kan, sangat rentan khususnya terhadap tanaman-tanaman muda. Mungkin bisa diberikan masukan nih Bang, kurang lebihnya tanam kacang tanah di kondisi seperti ini, baik itu untuk pemanfaatan tingkat kesuburan tanahnya ataupun dari sisi efektivitasnya dengan kondisi musim seperti ini, Pak Doni. Ya. Terima kasih Pak Henry. Menyambuti dengan pertanyaan Pak Henry, memang lahan ini kita tahu si petani Pak Rahmat itu kan selalu rutin dia berkomitmen untuk menanam padi kan. Jadi dalam menanam padi itu sebelum masuk musim tanam padi beliau merotasi dengan tanaman kacang tanah.
Iya. Salah satu komoditi yang dipilih beliau adalah tanaman kacang tanah. Iya. Ya kan? Jadi secara secara rotasi tanaman, kacang tanah itu sangat baik kalau kita rotasi dengan tanaman padi ataupun tanaman jagung maupun tanaman-tanaman lainnya. Iya. Kenapa sangat baik? Yang pertama, di kacang tanah ini kan ada rhizobium. Iya. Rhizobium itu dapat mengikat N yang bebas di udara. Iya. Jadi apabila saat panen nanti, rhizobium itu akan tinggal. Iya. Kemudian rhizobium yang tinggal itu nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk Iya. bagi tanaman padi. Jadi untuk tanaman padi, penghematan pupuk bisa dilakukan terutama untuk pupuk N, Iya. pupuk nitrogen ya. Iya. Yang kedua, dalam rotasi memang dianjurkan dalam budidaya. Kenapa dianjurkan? Karena untuk memutus siklus daripada perkembangan penyakit maupun hama. Jadi hama-hama yang kemarin menyerang tanaman padi, kalau kita tanaman padi lagi, kemudian kita rotasi dengan tanaman kacang tanah, hama itu siklusnya akan putus. Ya kan? Iya, Jadi satu hama kelebihannya ya. ya satu kelebihan dia juga. Yang kemudian selain tanahnya menjadi lebih subur ya karena rhizobium tadi, karena N tadi, Iya. untuk menghemat pupuk di pemanfaatan pada saat tanaman padi juga dapat bermanfaat untuk memutus siklus perkembangan daripada hama dan penyakit. Oh iya iya Pak Doni. Ya. Jadi juga gitu seperti kita tahu ini kan lahannya ini kan lahan ada hujan lah. Artinya memang murni mengandalkan air hujan gitu kan. Ya. Dengan kondisi sekarang ini kan kondisi memasuki musim kemarau. Tapi walaupun demikian sekali-sekali ya dalam seperti contoh 2 hari inilah alhamdulillah ada turun hujan. Jadi makanya Mbak Rama juga bisa melakukan penyambungan sambung temajuk lah kacang tanahnya yang belum selesai. Jadi dari sisi daya tahannya ini untuk tanaman kacang tanah ini, dari sisi efektivitasnya dalam kondisi seperti ini, kira-kira peluangnya nih Pak Doni. Kalau sekarang memang kalau kita bilang masuk musim hujan belum 100% masuk musim hujan kan? Iya. Karena tapi sudah ada hujan antara dalam 1 bulan itu 4, 5 atau 6 kali itu udah cukup untuk kacang tanah. Karena kacang tanah ini termasuk tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Iya. Ya kan? Makanya dengan cuaca seperti ini ya mungkin salah satu pilihan lah ya, salah satu pilihan paling baik lah untuk budidaya salah satu komoditi tanaman ya. Ya. Oke Pak Doni, terima kasih banyak nih atas masukannya. Tuh Pak Arman luar biasa pendampingan beliau. Jadi makin semangat terus untuk petani, mudah-mudahan ada rezekinya buat Mbak Rama dan petani. Salam kami anak pulau Sabang, Aceh, 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.